Di sini kita baca di dalam ayatnya yang pertama, 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama, oke? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Waktunya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini luar biasa Paulus ini. Ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berbahagialah Bapak Ibu yang telah membaca, mendengar, yang paling teristimewa melakukan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kebenaran ya yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius, supaya kamu tahu bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Ayo, lakukan ini, lakukan ini. Ini dari Rasul Paulus. Dia berbicara kepada Timotius. Nah, kalau kita mau tahu Timotius, Pak, Timotius itu siapa? Orang yang paling disayang oleh Rasul Paulus. Karena apa? Timotius ini orangnya dengar-dengaran. Orang ini melakukan kebenaran firman. Orang ini taat, orang ini setia. Sehingga dikatakan, Timotius, hai anakku yang kekasih. Ya, kalau kita punya anak yang dengar-dengaran, taat, setia dan lain-lain, aduh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak usah susah lah. Ya, sama orang tua itu kepala pun dia kasih. Kepala pun dia kasih. Karena apa? Ini anak dengar-dengaran. Tapi kalau seumpama anak tidak dengar-dengaran, anak melompat, berontak dan lain-lain, orang tua juga jengkel, tapi dia masih mengasihi. Dia masih mengasihi. Tetapi apalagi ini Timotius, orang yang baik, dengar-dengaran, taat. Waduh, disayang sekali. Disayang sekali sama Saulus yang namanya Paulus. Disayang sekali. Maka itu bapak-bapak, ya, banyak orang mengatakan, bapak 10 anak dia masih tetap melayani, dia masih sayang terus. Tapi anak satu bapak pun dia tidak bisa, satu mama pun tidak bisa ditangani. Maka itu banyak di panti werda, banyak di orang-orang asing yang terbuang. Kalau anak yatim, ya memang mereka orang papa mama sudah tidak ada, ya ditaruhkan di tempat ini. Tapi orang-orang tua janda-janda ini siapa? Om, kenapa om ada di sini? Mohon maaf nih, kurang ajar anak saya, kurang ajar mantu saya. Mereka lakukan seperti ini sama saya. Nip, jangan bodoh ya Nip ya, jangan bodoh. Jadi ini harus betul-betul. Karena apa? Ini kurang ajarnya anak-anak. Maka itu saya berdoa kepada Bapa di surga. Tolong Tuhan, Kau percayakan saya punya anak. Saya punya jemaat, jaga itu anak-anak saya. Supaya mereka itu dirubah pikirannya. Jangan ada hati yang jahat di dalam membuang orang tua. Tapi saya percaya dari sekian banyak, tidak semua bisa menerima. Pasti ada yang fai juga, pasti ada yang busuk juga.
Tapi terus saya berusaha, saya dorong kepada jemaat-jemaat Tuhan, jangan, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Karena apa yang kau tabur itu kau tuai. Kau berbuat di dalam dunia apa? Mengiringi ke atas. Kau tabur jahat, kau tuai jahat. Itu tidak boleh. Saya teringat ada seseorang, dia tahu itu salah, tapi karena dia mengasihi anaknya, ya, dia ambil jalan pintas, dia ambil orang punya harta, dia lakukan, dia ambil sini, dia ambil sana. Orang bilang, walau ini kan punya saya, ini punya saya. Dia aksi-aksi masa bodoh. Karena apa? Dia mau memberikan kepada anaknya. Karena dia takut anaknya kismi. Tahu kismi? Miskin. Dia berusaha, dia ambil, dia tahu orang itu baik. Dia lakukan, dia ambil semua itu. Dan akhirnya dia punya tujuan karena takut anaknya miskin. Tetapi karena dia ambil punya orang, dia ambil haknya orang, apalagi hamba Tuhan. Dan akhirnya endingnya semua yang dia lakukan itu hancur. Karena apa yang dia tabur itu dia tuai. Bahkan waktu dia mau meninggal, dia masih sempat telepon kepada orang-orang itu. Dan dia katakan, minta maaf ya kalau saya ada salah. Sebab saya sudah tidak panjang umur lagi, saya sudah mau jalan. Ya sudah, sampai pun meninggal, dia susah. Dan akhirnya yang dia tinggalkan untuk anak-anaknya, juga anak-anaknya susah. Padahal sebenarnya bukan jahat. Karena orang tua mau berbuat yang baik kepada anaknya. Tapi bagaimana anak-anak? Ya, tahu itu berbuat baik. Orang tua berbuat baik sampai akhirnya, bahkan mungkin juga dia pulang di atas, dia tidak ada tempat di kerajaan surga. Karena apa? Dia berbuat salah. Maka itu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tabur, ingat, Bapak Ibu akan tuai. Saya bilang, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang gembala. Saya tahu jemaat ini punya hati, dia mau kelabui, dia mau ini. Saya tahu, bukan saya tidak tahu, saya tahu. Cuma saya senantiasa ingatkan global, jangan kamu buat itu ya. Kalau kamu buat itu, nanti kau makan itu kembali. Jangan, tidak boleh. Apalagi dengan wakilnya Allah, seorang gembala sidang. Saya setiap hari saya jalankan, oh ini orang ini begini, oh dia sengaja begini, oh dia sengaja begini. Tahu, bukan tidak tahu, tahu. Bukan aksi-aksi gombloi, bodoh-bodoh, tidak. Tapi kalau kita mau tegur baik, kalau dia mau terima. Kalau dia tidak mau terima, lebih baik kita tegur secara menyeluruh. Alhamdulillah kalau dia mau sadar. Ya, kembali lagi kita lihat terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari dikatakan di sini 4 ayat 1. Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Untuk apa? Mengadili orang-orang yang hidup dan mati, dan ia akan datang untuk memerintah sebagai raja. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus, hendaklah engkau mengabarkan berita dari Allah itu dan terus mendesak supaya orang mendengarnya. Apakah mereka mau atau tidak, hendaklah engkau meyakinkan orang itu menunjukkan kesalahan dan memberi dorongan kepada mereka. Nah, inilah Bapak Ibu, Rasul Paulus berbicara kepada Timotius, terjemahan sehari-hari. Coba saat ini, hari ini kita pakai terjemahan sehari-hari. Ya, dikasih tahu. Nah, kita perlu tahu dulu. Dikatakan di sini ayatnya yang pertama, ya, Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Sampai di sini dulu. Pak, bosan berbicara tentang akhir zaman. Kita perlu, karena kita telah melihat tanda-tanda. Bukan kita menakut-nakuti, kita harus tahu ini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, akan datang yang kedua kali. Ya. Pertama, dia sudah datang ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Dia sudah datang.
Yang kedua, dia sudah pergi. Dan dia akan datang yang kedua kali. Ini belum terjadi. Dan sudah melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat. Maka itu kita jadi orang, jangan kita abaikan. Jangan kita, cerita apa ini. Pak, sudah 1 minggu Pak, kita kerja capek Pak. Kalau bisa enak-enak aja Pak, yang lucu-lucu aja Pak. Kayak di sana loh Pak, lucu Pak, di sana Pak panggil idol, di sana panggil ini, panggil ini. Tidak, kita harus beritahukan kepada jemaat kita. Ya, kita harus hati-hati. Ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah dikatakan, Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Akan datang. Tanda apa? Kembali lagi 2 Timotius 3 ayat pertama. 2 Timotius 3 ayat pertama dikeluarkan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, ketahuilah, hari-hari yang terakhir ini akan datang masa yang sukar. Kesukaran kan terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Kesukaran ini terjadi di mana-mana. Bapak Ibu merasakan bahwa ini kesukaran-kesukaran yang begitu luar biasa tentang kehidupan. Bahkan juga kita melihat kesukaran apa saja. Coba kita lihat terus ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai diri sendiri. Bahasa Mandarin bilang ego. Ya, dia sudah tidak peduli lagi orang-orang yang lain. Dia hanya mencintai dirinya diri sendiri, mencintai diri sendiri. Saya bersyukur. Saya tidak bilang saya baik. Saya bersyukur bahwa saya punya hati sekarang Tuhan sudah rubah. Bagaimana saya hanya memikirkan ya orang-orang yang susah. Saya tahu jemaat-jemaat Tuhan yang susah saya pikirkan. Saya pikir saya susah. Bukan saya senang, saya susah. Anak-anak saya senantiasa berbicara kepada mereka. Kalau anak-anak saya masih enak, saya masih bisa tegur kepada mereka. Kamu begini karena kamu jalan ini, kamu begini karena kamu jalan salah, saya bisa tegur. Kalau saya mau tegur mereka, mereka mau marah kan tak bisa. Ini kan papanya. Saya senantiasa, kamu ingat ya, ini papamu dan ini gembalamu, wakilnya Allah. Saya ngomong kepada istri saya, betul kau ini suamimu, tetapi ini gembalamu. Gembala saya harus memberikan contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Tapi berapa banyak kita melihat orang zaman sekarang dosa ini mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Tidak salah kita bekerja. Kalau tidak bekerja kita mau makan dari mana? Kita bekerja. Tetapi inilah sekarang, ya, mereka mendapatkan semua itu menjadi hamba uang, menjadi orang yang arogan. Dia sudah tidak mau perhatikan orang lain. Saya barusan ke Pacet. Di sana kok hati saya, kamu beli ini, kamu beli ini, kamu beli. Tuhan, pas loh uang saya. Kamu beli ini, kamu beli ini, kamu beli ini. Ya, itu kalau masuk sekarang di dalam itu pisang berapa banyak? Kamu beli kasih. Itu orang-orang tua. Saya beli. Sampai waktu saya pergi, saya bersama dengan teman saya, seorang pengusaha, dia pabrik biskuit. Dia lihat sama saya, dia diam aja. Habis dia bilang, Pak Herman kok sampai seperti ini? Ya saya bilang, saya punya hati ini saya sudah berikan sama Tuhan. Saya sudah berikan sama Tuhan. Tuhan sudah ambil hati saya, dia sudah gantikan Tuhan punya hati kepada saya. Jadi mau tidak mau saya harus memikirkan bagaimana. Tadi malam saya masih berdoa, Tuhan ini beras masih banyak, apa tak keluarkan pagi ini Tuhan? 1 minggu ini jemaat habis loh 5 kilo ini. Ya,
Tapi saya tahu jemaat kita ini kan bukan jemaat mohon maaf, bukan jemaat sembako. Saya senantiasa didik, apakah saya kasih? Tapi ini belum ada ini satu suara, kasih. Ya. Bahkan tadi pagi cuma Tuhan taruh kepada saya, ini beras, ambil susun. Ya. Jadi saya bilang Agus tadi jam 4:30, Gus ambil ini beras, langsung susun, disusun saya hitung. Wih masih banyak ya, saya harus alihkan kemana ini beras ini. Masih banyak ya. Tapi hati saya kepingin anak-anak saya ini punya hati, sudah tidak memikirkan diri saya lagi. Tetapi ini dosa akhir zaman ini, dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia menjadi bahasa Hakka, bahasa Mandarin, nite wote, wote wote sute, ngerti arti? Itu bahasa sambutannya sama ibu. Engkau punya, saya punya. Oh enak, kau punya, saya punya. Tapi saya punya ya saya punya sendiri, kau jangan ikut-ikut. Ini dosa akhir zaman. Hebat ya, orang Chinese ini, dorang sudah punya bahasa-bahasa begitu. Nita, wote, 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 sute. Engkau punya, saya punya ya, saya punya sendiri. Engkau jangan ikut-ikut campur, hamba uang. Dan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Akhir zaman ada begitu banyak orang-orang yang sombong. Akhir zaman ini ada begitu banyak orang-orang yang sombong. Saya lihat kemarin di YouTube, si orang dokter, dia wawancara bicara dengan Pak Yusuf Hamka, tahu ya? Si orang konglomerat yang hatinya sudah diberikan. Tuhan punya hati sudah kasih sama dia. Dia suka sama sodako, dia suka sodako. Dan orang tanya, Pak, kenapa zaman sekarang anak-anak muda umur 21, 22 kok sudah kaya-kaya Pak? Kok hebat-hebat Pak? Karena dia berkata, orang itu yang benar waktu dia kaya, dia mulai umur 21 dia bekerja sampai 20 tahun, 30 tahun sampai 60. Yusuf Hamka itu dia menjadi konglomerat itu umur 55, 60, 6, sekarang sudah 67, saya dengar 67, iya dia sudah jadi konglomerat. Tapi saya juga konglomerat untuk Tuhan. Tapi kita melihat apa yang dikatakan waktu dia ngomong dengan Dr. Richard, dia bilang, Dr. Richard, ini saya melihat Pak Yusuf, kenapa umur 22, 23 sudah kaya. Pak Yusuf hanya tertawa. Dia kan laucingin, orang yang sudah makan garam, dia tahu suka dukanya. Dia bilang, iya, saya juga kadang saya melihat kaya mereka, jamnya sekian puluh miliar, ini bar mobilnya sekian puluh miliar dan lain-lain, rumahnya segala semua. Tiba-tiba ditangkap bodong. Ngerti bodong? Ibu tahu bodong? Tahu Bu bodong? Hasil dari yang tidak benar. Ketangkap. Dia kaya dari hasil yang tidak benar. Oke, baik, Dr. Richard bilang, kalau memang tidak benar, tapi ada juga, dia bilang, yang benar. Saya tahu loh. Saya tahu bahwa dia umur 21, 22. Dia punya aset uang itu sudah sampai 100 miliar. Ada ready uang 100 miliar. Itu gimana? Ya, Pak Yusuf bilang, kau Pak Yusuf hamba katanya, kau katanya dia kerja apa? Saya tanya kerja apa? Kerja saham. Dalam agama pun semuanya, apakah benar itu kerja itu? Cepat naik, cepat turun. Jadi kalau kita mau supaya kita itu menjadi berkat, kita harus punya dasar dulu. Satu proses. Harus punya dasar. Maka itu saya senantiasa menekan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saya senantiasa mendorong kepada jemaat-jemaat Tuhan. Harus kita punya dasar dulu. Kalau kita tidak punya dasar bagaimana? Kita naik di atas bukan angin, badai datang langsung tolak semua kita jatuh.
Maka itu jemaat Tuhan ya harus punya dasar. Bahkan dikatakan di sini menyombongkan dan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Lanjut ayatnya yang ketiga dikatakan di sini, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Ini dosa akhir zaman. Saya tidak perlu kupas satu persatu ini. Tetapi inilah dosa akhir zaman. Mari kita duduk sejenak. Kita merenungkan. Apakah Herman, engkau juga ada masuk di dalam dosa akhir zaman? Saya tadi malam tanya Ibu Gembala, 11:30 saya sudah duduk berdoa masuk pujian penyembahan sampai jam 3. Jadi mata ini agak cepet-cepet juga. Sudah berdoa. Saya senantiasa berdoa, saya periksa diri. Saya tanya. Ya. Kalau saya tidak periksa diri, saya tidak tanya sama Tuhan, ini bagaimana? Adakah di sini? Pasti ada di dalam jumlah ini. Mulai dari ayatnya yang kedua sampai ke 4, pasti ada Herman juga ada di dalam situ. Pasti ada. Maka itu kita berusaha. Kita buang. Rasanya mau buang itu susah. Tapi minta kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Mampukan saya. Karena kita boleh berhadapan di depan. Ingat, bukan manusia yang kita hadapi. Yang kita hadapi itu kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat kepada kita. Coba kita melihat jemaat Tuhan yang duduk saat ini di gereja dengar firman Tuhan. Ada yang tunduk kepala, ada yang pegang HP, mereka sembunyi di belakang orang untuk supaya tidak lihat. Kenapa? Iblis menipu mereka. Tapi kalau seumpama kita mau, kita bebas, kita terima ini kebenaran. Ini bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang kelima. Kita lihat ayatnya kelima. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius? Ini firman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ini kan menjalankan ibadah. Secara lahiriah. Badan kita datang duduk di sini menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Tadi waktu nyanyi pujian itu, Tuhan hanya ngomong, kau panggil Tiffany suruh dia nyanyi. Jangan dia memungkiri kekuatan Tuhan. Iman dia harus percaya bahwa Tuhan tidak punya rencana yang jelek. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Ada satu rencana yang Tuhan mau buat di depan kita tidak tahu. Kita ingat setiap tutup tahun Tuhan katakan ya bahwa kita tidak tahu. Ada satu rencana Tuhan, tinggalkan kehidupan kita yang lama, masa-masa yang lama sudah, kita ingat lihat yang ke depan. Jangan ingat lagi sudah yang tidak benar punya. Karena kita tidak tahu Tuhan mau berbuat apa. Kita kan tidak tahu Tuhan mau berbuat apa di dalam kehidupan kita ini. Kadang waduh, Tuhan kau sudah buat seperti begini ya. Tuhan sudah buat seperti ini. Tidak terpikir ada mobil Luxio di belakang tutup tahun itu. Dan tidak pernah mau. Tapi Tuhan punya mau lakukan ini. Jadi saya lihat ini kendaraan, dia jalan. Tidak terpikir suruh masak ke sini. Saya hanya berpikir ambil alih sementara. Ya. Karena Tuhan suruh, ya ambil alih sementara. Tapi Tuhan suruh lakukan ini. Bahkan sekarang coba masuk ke dapur sudah dijebol. Jadi dapur pertama, yang kedua itu sudah dijebol, sudah dibesarkan, tidak tahu mau jadi apa.
Kita kan tidak tahu. Pokoknya kita jalan saja. Tapi Tuhan bilang, dia memungkiri kekuatan Allah. Jangan kita memungkiri kekuatan Allah. Allah itu hidup. Ya. Allah sanggup melakukan apa saja pada waktu dia mati. Dan hari ketiga dia bangkit. Dikatakan aku telah diberikan kuasa. Matius 20 ayat 18-19. Aku telah diberikan kuasa di surga di bumi. Datang, kamu pergi, jadikan bangsa ini muridku. Kembali lagi firman Tuhan tadi, 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama, bahwa ada hari-hari yang terakhir ini Bapak Ibu. Tandanya apa? Ada kesukaran demi kesukaran. Sukar ya, ini hidup ya Pak. Sekarang kita kerja tidak bisa seperti dulu. Kalau dulu woco biskuit saya berapa banyak, 10 hektar loh tempatnya dia. Itu biskuit itu berapa banyak, habis. Sekarang sudah tidak Pak. Orang sekarang sudah makan McDonald, sudah makan yang roti-roti yang sudah dibuatan yang lain. Kita ini sudah kalah Pak. Tidak bisa buat apa-apa. Mesti kaihang. Arti kaihang itu putar haluan. Ya. Tapi putar haluan bagaimana? Pencen ini bagaimana? Susah Pak. Kedua dia bilang, kita sudah tidak bisa saingan orang lagi. Sekarang anak-anak muda ini mereka main online. Baju-baju semua yang ada, semua main online. Apapun main online. Buah pun juga online. Ya, teman saya bilang, Pak, saya kalau malam toko masih tetap buka. Karena apa? Pengusaha-pengusaha online ini, buah ini mereka minta. Jadi saya harus kirim kepada mereka. Kalau pagi sampai sini saya tidak ini, saya melayani mereka malam. Sekarang ini kita dengar bahwa di Tanah Abang Jakarta itu pasar baju yang terbesar Asia sekarang mati, sepi, sudah tidak ada apa-apa lagi. Semuanya. Mereka yang online sudah tidak pakai bayar pajak, tapi mereka ini yang bayar pajak, mati semua. Perusahaan-perusahaan semua stopkan karyawan, berhentikan karyawan. Itu baru itu. Susah kan? Kita mau cari kerja sekarang ini kan susah kan? Ini bukan menakut-nakuti. Susah kan? Tambah hari tambah susah. Mau cari untung itu susah setengah mati, tetapi pakai itu gampang. Betul? Setengah mati kita kerja. Cari untung itu wah, susah setengah mati. Ada orang berkata, pada waktu pemilu dulu, sebelum pemilu, waduh, dia dapat job di sini, dia dapat job ini, dapat job ini, dapat job ini. Habis itu, dia dapat itu uang, dapat. Habis sekarang uangnya masih ada, habis. Orang Timur bilang lawai sudah tidak ada lagi itu uang. Hilang begitu saja, habis. Mulai lagi sekarang mau berusaha, cari dengan susah payah. Ini susah. Benar kan? Bahkan sekarang kita melihat suhu politik ini tidak baik. Kita berdoa supaya tanggal 20 keputusan ini yang baik. Sebab keputusan ini sini tidak terima, keputusan ini sini tidak terima. Semua pada demo, semua pada demo. Politik, orang wait and see, sambil satu sama lain saling melihat dulu. Tidak berani bekerja. Mereka satu sama lain. Tambah hari tambah susah. Politik seperti ini. Kita belajar Bapak Ibu. Sekarang untuk untuk makan beras 17 sampai 18 ribu. Tadi malam saya berbicara dengan ponakan saya. Di sana kamu, bukan ponakan saya, gembala sidang yang ada. Berapa ot beras di sana? 17 ribu Pak Herman. Di sana kan panen ada, tidak gagal panen.
Ya, panas, gagal panen. Jadi beras ini susah juga kita sih. Aduh, kalau begitu Om Ot, saya kirim beras kasih Om Ot. Saya ini banyak di sini. Dia bilang, jangan Pak Herman, itu kan untuk panti, bukan untuk saya. Itu kan untuk panti Tuhan kasih. Ya saya bilang juga kasih untuk hamba Tuhan, kasih juga orang yang lemah. Ya jangan Pak Herman, sudah. Jadi tambah hari tambah susah. Rumah tangga orang kebanyakan, kalau sudah susah, ini rumah tangga ini kacau. Kacau. Kenapa? Duit. Tapi kalau rohani kita bagus, kita bisa mengucap syukur, kita bisa tenang pikiran. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha tanah. Dia setiap bulan ada di Hotel Shangri-La, dan habis itu dia lihat ini. Sekarang dia bilang sudah 5 bulan saya tidak ada di sini. Karena apa? Dia bisa kerja. Tambah susah Pak Herman. Tambah susah. Nggak tahu mau kerja apa. Nggak bisa buat apa-apa. Keuangan juga seret. Nah inilah dosa akhir zaman. Ya. Tanda-tanda ada kesusahan-kesusahan. Kenapa? Tuhan ini kok jahat sih? Izinkan kita lahir ke dunia. Tapi Tuhan izinkan kesukaran-kesukaran macam begini. Manusia-manusia yang di luar banyak yang jahat. Kenapa Tuhan izinkan begini? Supaya apa? Kita datang mendekatkan diri sama Tuhan. Kita datang cari sama Tuhan. Musa bilang, Tuhan, Allah suruh bawa bangsa Israel ini keluar. Musa bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai saya, aku tidak mau jalan. Kau sertai saya, baru saya mau. Kita ini kalau tidak Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Ini kita coba belajar bukakan pikiran hati kita. Orang yang tertutup mata hati kita sudah tahu. Kita ngantok. Ini kalau sekarang, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kami berjemaat, kalau bukan Tuhan, udah tutup dari dulu. Apalagi sekarang ini. Ini Bapak Ibu punya pelayanan ini, persembahan ini sebentar kasih dapur. Kasih dapur. Minggu lalu kurang saya bilang. Nanti kita kasih uang ya, kita transfer ya. Kurang. Ini nanti sebentar yang sudah kumpul, nanti kasih lagi. Yang dapur-dapur yang kerja, kasih lagi. Dari Bapak Ibu kasih lagi. Karena kurang. Jadi uang persembahan ini bukan dimasukkan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk visi misi yang Tuhan kasih. Pak, kenapa Bapak harus begitu? Kalau Tuhan punya mau, masa saya bisa lawan? Ya kan? Kita melihat Bapak Ibu punya perpuluhan yang Bapak Ibu kasih. Mungkin total semua 6 juta. Total semua perpuluhan satu gereja ini dengar semua ini 6 juta. Tidak cukup untuk bayar listrik. Dapat itu uang kembali lagi untuk siapa? Untuk visi misi. Pak, jadi gereja bagaimana? Bagaimana pelayanan tanggal 20 harus membayar listrik dari mana? Dari Tuhan. Pernah putus. Tanggal 20 kita harus kasih. Ini saya ngomong untuk bilang sama Bapak Ibu, tidak. Tetapi kita harus kasih, harus bayar. Dari mana? Tetapi inilah Tuhan. Karena ini adalah pekerjaannya. Dia akan pakai orang-orang yang bisa dipakai. Dia akan pakai orang-orang yang bisa dipakai. Apa Bapak gelisah, apa Bapak takut, apa Bapak bingung? Tidak. Saya tidak takut, saya tidak bingung. Ini hati ini kan penuh dengan damai saja, penuh dengan sukacita. Rasanya seperti tidak ada beban. Sehingga bahasa Mandarin bilang Jingtian ya ma Jingtian, Mingtian ya Mingtian. Ini hari, besok ya besok. Hari ini cukup untuk hari ini, besok ada kesusahan. Tidak pernah ada beban.
Bapak Ibu ada beban? Mungkin berpikir bagaimana bulan depan saya harus membayar kontrak rumah. Habis bingung kan? Wah, mumek. Bingung kan? Ya apa iki? Ya apa iki? Saya berbicara dengan teman saya. Dia bilang, Pak, saya setiap hari keluar rumah saya harus menyembah dulu sama Tuhan. Saya harus cari Tuhan dulu. Kalau tidak saya tidak berani keluar. Saya harus cari sampai hati saya tenang, hati saya penuh sukacita, baru saya keluar. Waktu saya ketemu masalah, hati saya damai, penuh sukacita, ini pikiran baru bisa keluar. Hikmat, lakukan ini, lakukan ini, lakukan. Kalau tidak, saya tidak pernah keluar. Sampai orang bilang, gendeng kau gini-gini, dah apa-apa, aku sih bose kok. Karena dia mencintai Tuhan. Bahwa inilah hari-hari ini. Pemerintah sekarang mulai impor beras juta ton. Tadi malam coba kita lihat di Kompas, pembicara Rossi dengan guru besar dari satu universitas. Kalau kadang kita dengar itu kita takut. Inilah tanda kesulitan-kesulitan. Saya berpikir, iya ya, mengandalkan manusia. Kasih beras minggu lalu, tak, satu sak, bawa pergi. Minggu ini kan habis sudah, kan? Kasih ikan satu bungkus lagi, kan makan habis 2-3 hari habis. Itu harta daripada dunia. Tapi kalau dari Tuhan kan tidak pernah habis. Coba sekarang, siapa di sini yang tidak punya beras di rumah? Angkat tangan, tak kasih. Ya, tak kasih. Tapi kalau tidak ada, ya berarti masih banyak. Habis. Saya tanya, habis Pak, sudah habis. Hari ke-4 sudah habis. Ini tanda kesusahan demi kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Bahwa ketahuilah hari-hari yang terakhir ini ada begitu banyak kesukaran. Kesukaran dalam kehidupan kita rohani, kesukaran kita dalam anak-anak kita, kesukaran dalam pribadi lepas pribadi, kesukaran dalam ekonomi, ada begitu banyak. Untuk supaya kita bisa mengatasi, kita harus banyak melekat dengan Tuhan. Bukan dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Kenapa gereja setiap pagi adakan doa pagi? Kenapa gereja adakan doa pagi? Kengangguran tak? Turu opo? Gereja mengharapkan jemaat, ayo duduk di bawah kaki Tuhan. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Karena hari ini adalah hari yang susah. Saya berpikir hari Senin yang lalu, Senin ini, gimana ya saya harus menghadapi ini hidup ya. Di depan ini begitu luar biasa gawatnya. Di depan itu ada begitu banyak masalah. Di depan ada begitu banyak kebutuhan. Bagaimana? Ya terpaksa saya datang di bawah kaki Tuhan. Duduk sujud menyembah Dia. Tuhan, Engkau yang tolong. Kalau bulan lalu, minggu lalu, tahun lalu kau sudah tolong, minggu lalu kau sudah tolong, hari ini juga kau pasti tolong. Kau pasti tolong. Saya tadi malam, coba kau bikin satu laporan. 1 minggu ini mulai hari Senin sampai sekarang, berapa banyak Tuhan siapkan dana? Dia bikin satu. Karena apa? Untuk apa Pak? Waktu dia masih lambat, cepatan Kenapa? Papa mau bawa dalam doa. Tuhan, Engkau pakai orang ini, Kau pakai orang ini. Saya mulai bawa dalam doa, kan saya lihat semua. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Lukas 1 ayat 37. Elia orang biasa, sama dengan kita. Kenapa dia bisa tahan hujan? Saya orang biasa, sama dengan Bapak Ibu.
Kenapa sama semua? Tapi Tuhan bisa melakukan itu. Saya senantiasa membuat anak saya semangatkan mereka. Saya semangatkan mereka. Kenapa? Karena kita hidup ini di dalam pagarnya Tuhan. Jangan sampai kita hidup ini terlepas dari pagarnya Tuhan. Kalau kita hidup terlepas dari pagarnya Tuhan, seperti Ayub punya anak-anak itu tidak dipagari sama Tuhan, habis mereka. Ayub 1 ayat 6. Mereka itu dipagari sama Tuhan, tapi waktu Tuhan lepas pagarnya, habis semua. Maka itu jemaat Tuhan, tolong saya dorong kepada Bapak Ibu, jangan sampai keluar dari pagarnya Tuhan. Kembali lagi 2 Timotius 4 dikatakan, orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan pernyataannya demi kerajaan Allah. Terjemahan sehari-hari. Saya lebih senang terjemahan sehari-hari. Oke, terjemahan sehari-hari. Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan dia akan datang untuk memerintah sebagai raja. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu Timotius, saya minta dengan sangat kepadamu Herman, ya, kepadamu di hadapan Allah dan Kristus, sampaikan kebenaran ini, sampaikan kebenaran. Sebab sekarang orang sudah tidak mau lagi kebenaran. Saya minta sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu ayat sudah habis. Kalau mau dikorek lagi masih banyak. Tapi mari kita akan lanjut nanti sore hari. Ya, saya berdoa, mari yang mau datang, yang mau dengar apa yang Tuhan pesan, ya, karena ini adalah kebenaran, datanglah. Jangan kita bikin Kristen kita hanya Kristen, hanya minggu datang satu kali. Kita datang, kita cari sama Tuhan, cari sama Tuhan. Ini satu ayat saya tidak sadar, sudah selesai. Mari, sudah selesai. Kita akan belajar di waktu lain kesempatan bahwa kita tahu Tuhan akan datang. Ya, ini kalau mau dikorek masih panjang. Kita bisa korek di dalam Matius 25 ayat 40, ya, tentang kedatangan Tuhan. Matius 25 ayat 31 tentang kedatangan Tuhan, seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Maka itu Bapak Ibu, ayo, ini akhir zamannya. Kalau kita dalam keadaan sekarang hidup tidak benar, kita susah betul-betul, ayo kita datang sama Dia, kita cari. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan buka jalan. Doa orang benar besar kuasanya. Pemusik singkat, oke, kita akhiri, waktu sudah selesai.